A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afwan, halaman 33. Sekarang kita pindah ke halaman selanjutnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di halaman 34 bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri kepada kaumnya. Sudah kita baca tadi ayatnya. Lalu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ayat surat Al-Imran ayat 64. Qauluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Sampai sini ini ayat dipotong sama orang-orang pluralisme, sama orang-orang liberal. Ayatnya dipotong sampai di sini. Mereka itu hobi motong-motong apa? Ayat. Kata mereka, sholat tak wajib. Loh, apa dalilnya? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Dia tidak mau lanjutin ayatnya. Ya. Sama, ayat ini dipotong juga. Dipotong sampai sini. Qul ya ahlul kitab, katakan wahai Muhammad, para ahli kitab, katakan kepada para ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi, ta'alau ila kalimatin sawa, ayo kita sama-sama. Bayangkan jemaah, dipotong ayatnya semau-mau mereka. Ya. Ayo kita menuju kepada satu kalimat, satu pegangan yang sama-sama di antara kami dan kalian. Titik sampai di situ. Oh, semua agama sama. Langsung divonis sama mereka. Coba suruh lanjutin ayatnya. Apa bunyinya? Kalimat yang sama Rasulullah disuruh-suruhkan kepada mereka, yang disuruh ayo kita jadikan pegangan satu kalimat yang sama. Apa kalimatnya? Jelas, alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kepada selain Allah, wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah, dan kita jangan menjadikan ada Tuhan-Tuhan selain Allah di antara kita. Fa in tawallau, kalau ternyata mereka tidak mau, wahai Muhammad, kalau mereka enggan untuk mengiyakan, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim, kamu bukan orang muslim. Dan anehnya para jamaah, entah mereka itu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu ya. Bagaimana Rasulullah SAW ngirim surat ke siapa? Ke Heraklius. Didakwahi sama Nabi Heraklius. Ditulis ila Herakla azimir Rum, kepada Heraklius pembesarnya Romawi, ketuanya Romawi. Dipuji sama Nabi. Bahasa diplomasi yang baik. Bukan Rasulullah tulis kepada Heraklius yang kafir sesat. Ya. Lihat gimana Nabi mendakwahi mereka. Azimir Rum, pembesarnya orang Romawi, dihormati sama Nabi. Apa isi dakwahnya? Suratnya itu apa? Kita tidak usah berantem, semua agama sama. Apa begitu isinya? Kita saling toleransi. Apa begitu isinya? Isinya apa? Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Kalau kamu tidak mau, maka kamu akan mengemban ismul arisiin, kata Rasulullah. Kamu akan tanggung dosanya orang arisiin, dosanya rakyatmu akan kamu tanggung kalau kamu tidak mau masuk Islam. Itu Heraklius mau masuk Islam jemaah. Dikumpulin rakyatnya sama dia, bagaimana menurut kalian semua kalau kita ikut agama ini? Ini agama yang benar. Rakyatnya demonstrasi jemaah. Karena lihat rakyatnya demonstrasi, oh enggak, katanya Heraklius, ana cuma ngetes kalian saja. Dia tahu ini yang benar. Kalau memang semua agama sama, ngapain Rasulullah kirim surat? Dan ana tidak yakin mereka itu tidak tahu sama ini. Pasti mereka tahu, tapi ditutup-tutupi. Dan itulah hidayah, itu mahal jemaah. Hidayah itu apa? Mahal. Ngirim surat Kaisar Persia, dikirimi surat sama Nabi, aslim taslam, masuk Islam kalau kamu mau selamat.
Dikirim surat ke Maukukis, ke Mesir, aslim dan masuk Islam. Dikirim surat semua sama Nabi. Didakwahi sama Nabi, disuruh masuk Islam. Tapi apa? Mereka tidak mau masuk Islam. Akhirnya sama Nabi diperangi karena tidak mau masuk Islam. Nabi dakwahin orang kafir Quraisy sama Nabi didakwahin siang malam masuk Islam. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakan la ilaha illallah, kalian akan bahagia, kalian akan sejahtera. Terus Nabi setiap hari dakwah. Pergi ke Taif, dilemparin batu sama orang-orang di Taif sampai babak belur, sampai keluar darah banyak. Untuk mendakwahkan apa? Islam. Kalau memang semua agama itu sama, ngapain Rasulullah sampai luka-luka? Ribut sama kaumnya, ini sampai anak sama bapaknya ribut, bapak sama anaknya, suami istri, saudara-saudara ribut gara-gara apa? Islam. Satunya masuk Islam, satunya kafir. Mau ngapain itu semua jamaah? Dan itu kisah-kisah itu mau dibuang kemana? Bukti bahwasanya Rasulullah itu mendakwahkan apa? Islam. Tapi seakan itu semua mereka dikubur semua. Sudah sama semua, subhanallah. Lebih menyedihkannya lagi, kalau kita lihat agamanya yang dibilang sama itu, mereka menghujat kita. Yahudi menghujat, menyalahkan kita. Nasrani juga disalahkan sama Yahudi. Nasrani juga pun menyalahkan kita. Tapi kitanya disuruh bilang mereka apa? Sama. Ya ini kan namanya menghina agamanya sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang selanjutnya, setelah menyebutkan surat Al-Imran ayat 64, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang apa? Syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, tadi la ilaha illallah sudah kita jelaskan maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Di dalamnya ada menafikan dan apa? Menetapkan. Ya. Begitu juga syahadat Muhammadun Rasulullah. Beliau menyebutkan surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, ini beliau menceritakan atau menjelaskan kepada kita dengan ayat Allah bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah bagi semua alam semesta, semua makhluk, semua manusia. Nabi-nabi dan yang terdahulu itu diutus untuk apa? Umatnya saja, kaumnya saja. Tapi kalau Rasulullah apa? Kata Rasulullah, wa bu'itsu ilan nasi kafah. Aku diutus, kata Rasulullah, ke seluruh umat manusia. Di sini disebutkan surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Min jinsikum, ya, jenisnya sama, manusia juga, bukan malaikat. Bahkan beliau kalian lihat setiap hari masuk ke rumahnya, keluar dari rumahnya, dia bekerja, dia makan, kalian bisa lihat itu rasulnya. Ya. Azizun alaihi ma anittum, berat dirasa olehnya apa yang kalian rasa berat. Rasulullah SAW tidak mau memberatkan umatnya, jemaah. Makanya saat Rasulullah sholat tarawih hari pertama, hari kedua, hari ketiga Rasulullah sholat, setelah itu Rasulullah tidak keluar dari rumahnya, sholat sendiri di rumahnya. Kenapa? Takut diwajibkan, beban buat umat. Makanya sering Rasulullah bilang, laula an asyqa ala ummati, kalau bukan karena aku takut memberatkan umatku, nah, mesti memberatkan, aku takut memberatkan. Rasulullah itu sayang sama umatnya, ya. Azizun alaihi ma anittum, keras, berat dirasa olehnya. Apa yang berat buat para sahabatnya? Harisun alaikum, bermanfaat, ya, selalu semangat untuk menebar manfaat di kalangan para sahabat, ngasih tahu hal-hal yang bermanfaat. Rasulullah yang paling semangat dan paling nomor satu, ya, paling senang menyebarkan manfaat di kalangan
kaum muslimin, bil mu'minina raufur rahim, dan cinta kepada apa? Orang-orang mukmin. Dan juga disebutkan ada ayat yang lain yang sama bunyinya seperti ini. Allah SWT berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul kepada para ummiyin, ya, kaum yang buta huruf itu, minhum, ya, dari kalangan mereka sendiri, sama-sama buta huruf juga, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, ya, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan mereka Al-Qur'an, ya, mensucikan diri-diri mereka, wal hikmah, mengajarkan juga hikmah, ilmu-ilmu, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka dulu dalam keadaan yang tersesat. Datang Nabi. Begitu juga ayat yang lain, Muhammadun Rasulullah, kata Allah, Nabi Muhammad itu adalah siapa? Utusan Allah. Surat Al-Fatah ayat 29, tegas sekali Allah bilang apa? Muhammadun Rasulullah. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 158. Ini tidak ada di buku, ya. Ya, bisa ditulis tadi surat Al-Fatah ayat 29. Begitu juga surat Jum'ah, Al-Jumu'ah ayat 2 yang melambangkan kenabiannya, ya, dan kerasulannya Nabi Muhammad SAW. Surat Jumu'ah ayat 2, surat Al-Fatah ayat 29. Terus surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu," katakan wahai Muhammad, wahai segenap manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah bagi kalian semuanya. Bukan untuk bangsa Arab saja, tapi untuk semua. Jadi jangan sampai ada orang bilang, wah Nabi itu diutus untuk orang Arab aja, jangan dibawa ke sini. Nah ini kita sudah mulai dengar nih, ada Islam tapi dia tidak suka sama Arab. Ya ini bukan Arab, ini Nusantara katanya. Islam bukan. Loh, Nabi Muhammad itu orang apa? Orang Arab. Al-Qur'annya bahasa Arab, berbicara bahasa Arab. Yang sama Nabi diperangi dulu juga orang Arab. Jadi jangan tiba-tiba kalau Arab itu salah, jangan. Tunggu dulu, Arab yang mana dulu yang bermasalah ini? Abu Jahal itu orang Arab atau bukan? Orang Arab, mati kafir. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Lahab, ada Utsbah bin Rabi'ah, apa itu orang Arab semua. Tapi salah dia. Jadi ditemui Rasulullah itu mengislamkan Arab. Paham ya Pak? Jadi kalau ada orang dakwah Islam terus dia dibilang jangan kamu mengarabkan Indonesia, ini salah. Karena Rasulullah itu mengislamkan Arab. Dan orang-orang yang berdakwah di Indonesia ini adalah mau mengislamkan Indonesia, bukan mau mengarabkan Indonesia. Karena buktinya Rasulullah pun ditemui memusuhi orang Arab di sana. Bahkan saat Rasulullah meninggal banyak, ya, orang-orang Arab yang murtad diperangi sama siapa? Sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau mau ngomong Arab, Arab yang mana dulu? Ada yang Arab betul, yang memang dia yang bawa agama, ya lebih pantas dia dibilang adalah orang Islam, itu Islam yang benar. Kebetulan memang nabinya orang Arab. Sama satu lagi ada namanya Arab maklum, ya, satu lagi. Bukan itu yang kita bahas. Dan kalau dibilang orang-orang yang berdakwah dibilang tidak usah bawa Arab ke sini, lihat aja di Arab banyak orang yang tidak pegang agama di Arab, joget-joget, hura-hura banyak. Apakah itu yang mau dicoba dibawa ke sini? Tidak. Tidak. Tapi yang dibawa adalah apa? Isi dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, orang-orang terdahulu di kalangan para sahabat dan para pengikutnya dengan baik setelah zamannya para sahabat. Itu yang mau disampaikan. Jadi jangan buru-buru memvonis, oh jangan mengarabkan pakai kerudung. Coba dilihat dulu. Apakah dulu orang-orang Arab di zaman Nabi itu menutup hijab? Atau itu datang setelah Rasulullah diutus?
Diperintahkan sama Allah, yudnina min jalabibihinna. Kata Allah untuk para perempuan apa? Untuk menutup seluruh tubuhnya dengan pakaiannya. Allah yang memerintahkan itu. Di awal-awal belum. Mungkin banyak orang-orang di Arab yang tidak nutup auratnya dulu. Tapi apa, saat datang Islam disuruh apa? Disuruh tutup. Jadi ceritanya apa? Apakah hijab itu adat atau agama? Agama. Tapi sekarang mau di framing seakan-akan apa? Itu adalah adat. Wallahu a'lam bishawab. Kelihatan sekali kebenciannya terhadap Islam itu terlalu terlihat. Mainnya terlalu kotor. Kurang halus mereka bermain. Kelihatan. Ada misi di balik ini. Ada misi di balik ini. Hati-hati. Makanya Anda sering mengatakan sudah tidak zaman lagi orang-orang ini menjauhi ilmu agama. Sudah bukan zamannya. Kalau kita mau kembali jaya seperti dulu, kita harus kembali kepada al-Islam. Kembali ke Islam yang benar yang dibawa sama Nabi dan para sahabat. Kalau sama kita Islamnya mau diganti, ya tinggal tunggu kehancurannya. Lalu Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan di sini, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna dari syahadat Muhammad adalah Rasulullah. Maknanya adalah apa? Yang pertama, mentaati perintah-perintahnya. Ini makna apa? Syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama apa? Mentaati perintah-perintahnya. Wa tasdiquhu fima akhbar, mempercayai seluruh kabar yang datang darinya. Mempercayai seluruh kabar yang datang dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Yang pertama apa tadi? Mentaati perintahnya. Yang kedua, mempercayai seluruh kabar yang datang darinya. Yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang olehnya. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah melainkan apa yang telah diajarkan olehnya. Tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Dengan kata lain, kalau mau ibadah kepada Allah, jangan bikin-bikin cara sendiri, ikut cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti ada berapa rukunnya syahadat? Tadi la ilaha illallah ada 2, menafikan dan menetapkan. Kalau ini ada 4. Apa? Mematuhi perintahnya, mempercayai seluruh kabar yang datang darinya, menjauhi yang dilarang. Yang keempat, tidak menyembah Allah melainkan dengan syariatnya atau caranya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari tadi itu kita membahas tentang syahadat la ilaha illallah, rukun Islam. Yang pertama syahadat. Kita sudah tahu maknanya la ilaha illallah maksudnya kemana, dan Muhammadun Rasulullah maksudnya kemana. Sekarang apa itu dalilnya sholat, rukun Islam yang kedua, dan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dalam surat Al-Bayyinah ada di situ, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Lihat di sini dalilnya jadi satu antara sholat dengan zakat, dan tidaklah mereka melainkan hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama Allah, dan juga agar mengajarkan sholat atau mengerjakan sholat dan menunaikan apa? Zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Dalil yang selanjutnya, ini sholat dan apa tadi? Zakat. Dalil yang selanjutnya apa? Puasa. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalilnya haji apa? Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, telah diwajibkan, ya, kewajiban manusia terhadap Allah adalah apa? Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Lalu para jamaah sekalian, kita pindah, ini Islam sudah selesai. Sekarang iman. Iman itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ada di posisi yang kedua. Dan disebutkan sama beliau bahwasanya wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Ada 70 sekian cabang keimanan. Ya, iman itu ada berapa? 70 sekian cabang keimanan. Berarti keimanan itu sangat apa? Sangat banyak. Dan iman itu di dalamnya ada 3 hal yang perlu disatukan. Jangan sampai kita pilih 1 atau pilih 2 saja. Jangan. Iman itu qaulun, perkataan. Yang kedua, i'tiqadun, keyakinan. Dan yang ketiga apa? Amalun, yaitu amalan. Jadi iman berapa? Ada 3 jadi 1. Berucap, meyakini, dan mengamalkan. Salah satu hilang, batal keimanannya. Oh, saya berucap la ilaha illallah, saya mengamalkan tapi saya tidak yakin, batal imannya. Oh, saya berucap, saya yakin tapi tidak amal, batal imannya. Oh, saya beramal, saya yakin tapi tidak mau berucap, batal imannya. Tidak bisa. 3 keimanan itu. Dan jumlah, ya, derajat atau hal-hal yang berada dalam keimanan, amalan-amalannya itu ada 70 sekian. Sebagaimana dalam suatu hadis, ya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, iman itu ada 70 sekian. A'laha, yang paling tinggi derajatnya itu saat seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling bawah adalah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada kayu malang melintang begini, ada ranting pohon yang membahayakan orang, kalau bisa berhenti, disingkirkan. Itu salah satu bukti keimanan seseorang. Itu yang paling bawah. Wal haya syu'batun minal iman. Lalu kata Rasulullah, rasa malu itu berada di antara keduanya. Jadi salah satu dari tanda-tanda keimanan seseorang saat orang itu punya rasa malu. Lalu para jemaah sekalian rahmati Allah, rukun iman ada 6, sebagaimana yang sudah kita hafal dari kita kecil. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di keimanan yang pertama ini, di dalamnya ada beberapa poin yang perlu ditekankan. Beriman kepada Allah ini tidak serta-merta, oh beriman kepada Allah terus loncat. Tidak, ada beberapa yang perlu dibahas. Yang pertama, beriman kepada Allah harus beriman kepada keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada. Ini yang pertama yang harus ada dalam keimanan seseorang kepada Allah. Beriman bahwasanya Allah itu adalah, ya, ada. Allah itu ada. Al-iman biwujudillah, beriman kepada keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua para jamaah sekalian, selain beriman kepada
keberadaan Allah Subhanahu wa taala, al-iman birububiyatihi, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki, mengayomi, menjaga dan yang seterusnya. Itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk ke dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah ada makhluk apapun itu melainkan penciptanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama apa tadi? Beriman dengan keberadaannya Allah. Allah itu ada. Meskipun sama kita tidak bisa dilihat sekarang, Allah itu ada. Harus kita yakini itu. Yang kedua, beriman kepada rububiyahnya Allah. Kemampuan ya, yang mencipta, memberi rezeki, semua, menjaga, mengiringi, mengintai, semua Allah bisa itu. Kita harus beriman. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi, beriman bahwasanya hanya Allah saja yang disembah, tidak boleh ada yang lain. Ini sudah kita bahas banyak sekali dalil-dalilnya. Dan beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang mulia. Asma was sifat. Allah memiliki nama-nama yang indah, yang baik dan sifat-sifat yang maha tinggi dan mulia. Adapun masalah rububiyah dan masalah uluhiyah sudah kita bahas dari kemarin. Banyak sekali dalil-dalilnya bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang mengadakan apa yang tidak ada. Begitu juga uluhiyah, Allah yang paling patut disembah, sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Dan yang belum dibahas ini masalah al-asma was sifat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka serulah Allah dengan nama-nama tersebut. Dan sama Allah dikasih tahu, wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggallah orang-orang yang melenceng memahami nama-nama Allah itu. Sayujzauna ma kanu ya'malun, dan akan Allah balas apa yang mereka amalkan. Ada orang yang bilang, oh Allah tidak bisa begini, tidak bisa begitu, dia nyebut Allah oh tidak adil dan lain sebagainya. Hati-hati, hati-hati, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka ucapkan itu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah dari makhluk-makhluknya. Allah itu tidak sama dengan makhluk-makhluknya, apapun itu makhluknya. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah maha mendengar dan maha apa? Melihat. As-sami, nih ada semua nama-namanya di sini. Ini jamaah nama-namanya ada di depan ya. Jadi itu adalah 4 poin yang ada di dalam pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat itu juga di bawahnya ada apa? Poin-poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah beriman atas keberadaan malaikat. Sangat jelas sekali ya, Rasulullah itu sering ngasih tahu kepada para sahabat tentang siapa? Malaikat Jibril ya, jelas ada berarti malaikat Jibril. Kalau kita tidak percaya ya kita tidak percaya berarti sama kabar dari Rasulullah SAW. Berarti itu syahadatnya bermasalah tadi, Muhammadun Rasulullah. Tadi sudah kita bahas Muhammadun Rasulullah, kita harus percaya sama kabar dari Nabi.
Dan ditemukan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini malaikat Jibril datang mengajarkan apa? Perkara agama kalian. Itu tadi orang yang kalian bingung siapa itu yang sudah pulang itu tadi malaikat Jibril yang mengajarkan Islam, mengajarkan iman, mengajarkan ihsan. Dia Jibril menjelma jadi seseorang. Dan betapa banyak dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan ada yang namanya apa? Jibril. Maka yu'minu billahi wa malaikatihi ya wa Jibril, kata Allah SWT. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga sama Allah disebut yang beriman juga kepada Jibril, wa Mikail, juga Mikail. Ini siapa Jibril itu? Malaikat. Ada malaikat Jibril. Ada malaikat, Allah ciptakan malaikat. Betapa banyak hadis-hadis yang lain bahwasanya neraka itu kata Rasulullah SAW dari saking besarnya diikat dengan 70 ribu tali kekang. Di setiap tali kekang diseret, digeret sama 70 ribu malaikat. Ya, betapa banyak Allah ciptakan malaikat. Itu aja 70 ribu kali 70 ribu sudah 4,9 miliar. Orang di bumi ini jumlahnya berapa? Berapa? Berapa miliar? Berapa? Coba di Google dulu, Google. Benar? Betul. Coba aja Mas, serius nih, cek. Jadi poin yang pertama, malaikat, kita beriman atas keberadaannya malaikat. Yang kedua, beriman kepada yang kita tahu dari nama-namanya, bahwasanya ada yang namanya Jibril, ada yang namanya Mikail, dan yang seterusnya. Yang ketiga, beriman dari apa-apa yang kita tahu dari sifat-sifat mereka. Contohnya tadi punya 600 sayap. Itu kita harus imani juga karena datang kabarnya dari Rasulullah SAW. Dan juga beriman atas apa yang kita tahu dari amalan-amalan mereka. Jibril amalannya apa? Menurunkan wahyu. Ada Mikail, apa amalannya Mikail? Apa? Bagi rezeki, turunkan hujan dan yang lain-lain. Ada malaikat maut, tugasnya apa? Mencabut nyawanya orang. Dan yang lain-lain malaikat punya tugas masing-masing. Yang jelas ada dalilnya, kita harus imani itu. Itu 4 poin yang terikat dengan keimanan kepada malaikat. Lalu beriman rukun iman yang lain-lain, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena jamnya sudah menunjukkan jam 11 dan ada beberapa pertanyaan di sini yang perlu kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Anda bisa bantu menjawab.